mesbah doa ini, dan kami akan bersama-sama di dalam perenungan firman Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Ku Rindu Sabdamu. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan pujian ini. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh masih bisa datang kepadamu menghampiri hadiratmu. Artinya Engkau masih memberikan kami nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Untuk itu sebagai rasa syukur kami kembali datang kepadamu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Mari Tuhan, urapi kami semua dan berkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang kami akan dengarkan pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, urapi bibir melalui lidah hamba-Mu. Dan Tuhan memberkati kami lewat pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah tadi dengan segala keterbatasan, karena saya memang agak sulit dalam ketukan. Saya main musik itu asal, ya puji Tuhan, untuk diri sendiri saja sulit. Iya. Tapi puji Tuhan, kita tidak akan terhambat oleh semuanya itu. Dan pada malam hari ini kita akan tetap kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh diteguhkan kembali lewat firman Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terambil dari Daniel 7. Untuk itu saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita dari Daniel 7. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang saya akan bacakan beberapa ayat yang harus kita baca pada malam hari ini dari Daniel 7, ya, Daniel pasal 7, ya. Oh, sorry. Daniel pasal 6. Ya, nah kebetulan tadi saya baca Daniel pasal 6. Ya, Daniel pasal 6 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang
ke-13. Saya akan bacakan bagi kita. Ini berbicara tentang Daniel di gua singa. Ya, kita tahu bahwa bagaimana Daniel ya diuji dari sisi keimanannya, ya, dan dia boleh melewatkan diri, meloloskan diri dari ya cengkeraman singa-singa, yang dimana dia boleh semalaman ya bersama tidur dengan singa di gua singa. Baik, saya akan bacakan gua singa. Darius orang Media menerima menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat yang kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata padanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan itu, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 10, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ayat 13, kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan padanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan
suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari cerita ini, kalau kita baca sampai akhirnya terakhir dari pembacaan ini, ternyata memang Daniel akhirnya harus dimasukkan ke gua singa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari apa yang terjadi kalau kita baca lebih lanjut, atau sebaiknya kita baca sampai selesai, karena ini endingnya ada di sana. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Persia dan orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambilnya Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ayat 18, maka dibawanya sebuah batu dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincinnya dan cincin meterainya, dan dengan cincin mencapnya dengan memeterainya, dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang semua penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku raja, ya raja, aku tidak bersalah dan tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknya Daniel dari dalam gua itu, dan tidak didapati luka apa-apapun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambilnyalah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka.
belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terlalu panjang kita baca. Sebenarnya tidak perlu diulas dari apa yang kita baca. Tapi yang jelas bahwa Daniel adalah orang yang taat, sehingga akhirnya dia mendapatkan pertolongan dalam kondisi sulit sekalipun. Dia tahu bahwa Allahnya yang akan menolong dia. Tetapi yang perlu kita tahu di sini bahwa di satu kondisi keadaan yang semakin tinggi dari apa yang didapatkan oleh Daniel di dalam pemerintahan, ya, di dalam pemerintahan di kerajaan pada waktu itu, ia mendapatkan suatu kedudukan yang luar biasa dari 120 ya petinggi-petinggi yang dipilih oleh raja. Dipilih tiga di antara yang 120 untuk memimpin, dan dia akan menempati tempat yang paling tertinggi. Dan Daniel adalah orang yang dipilih yang luar biasa, menempatkan dia di paling tinggi dari semua pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh raja. Luar biasanya bahwa di dalam kondisinya ia mendapatkan reputasi yang bagus. Tetapi kembali lagi banyak orang bahkan bersepakat, semua pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh raja, mereka bersepakat untuk menjerumuskan Daniel supaya dia dibinasakan. Namun di dalam hal ini kita tahu bahwa Daniel adalah orang yang luar biasa, sehingga akhirnya mereka berkata, kita tidak akan mendapatkan satu alasan apapun untuk menjerumuskan dia kepada satu keadaan di mana untuk rencana mereka membinasakan Daniel. Kita lihat bahwa maka berkatalah ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan bahwa alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saja kita adalah orang-orang yang memang benar-benar percaya, sesungguhnya tidak akan ada satupun yang akan membinasakan kita. Tidak ada satu kondisi yang keadaan yang akan membinasakan kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita ya ada di dalam kondisi yang mencelakakan kita. Karena kita tahu sebagaimana Daniel adalah orang yang taat untuk beribadah 3 kali sehari. Dia senantiasa menghadap ke Yerusalem untuk meninggikan Allahnya. Dan di dalam hal ini mereka menjebak di dalam hal ini. Mereka memaksakan raja untuk membuat undang-undang supaya apabila di dalam 30 hari mereka beribadah memanggil dewa atau apapun dan termasuk kepada manusia kecuali kepada raja, mereka akan kena hukuman. Dan kena benar-benar Daniel, dia tidak peduli dengan hal itu, karena mereka sengaja untuk membuat undang-undang itu, dan di hadapan Daniel diperdengarkan bahwa undang-undang itu akan mengena kepadanya. Tapi dia tidak takut sedikit pun. Dengan tetap tekun dia akan selalu memuji dan menyembah Allahnya 3 kali sehari. Dan ternyata benar bahwa mereka mendapatkan dia sengaja untuk menjebak dia. Pada waktu dia sedang menyembah Allahnya, mereka mengedor pintunya dan mereka melihat bahwa Daniel sedang melakukan hal yang seperti biasanya dia lakukan. Anda puji Tuhan, setelah mereka mendapatkan itu dan mereka menghadap ke raja dan mereka minta supaya Daniel kenakan pasal apa yang sudah ditetapkan oleh raja.
Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Raja tidak bisa mengingkari apa yang telah disepakati, yang telah dia buat di dalam kesepakatan untuk membuat undang-undang itu. Dan raja tahu bahwa Daniel adalah orang yang baik. Makanya dia mengatakan bahwa dia bersedih, dia gelisah, dan dia berusaha untuk menolong. Tetapi karena itu adalah undang-undang yang telah dimeteraikan dengan cincinnya, dan itu tidak bisa dirubah, maka akhirnya diserahkan Daniel untuk dimasukkan ke gua singa. Tetapi apa yang terjadi? Waktu raja berpuasa, semalam-malamnya dia berpuasa dan tidak menerima siapa-siapa kecuali dia berpuasa, dan akhirnya subuh-subuh fajar menyingsing, dia pergi ke gua singa dan dia mencoba untuk menghampiri pintu gua singa itu, dan dia berkata, "Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah itu sanggup untuk melepaskanmu?" Dan dia katakan, "Ya Tuanku Raja, kekalah hidupmu. Aku ternyata tidak bersalah terhadap, ada malaikat-malaikat yang menyertai saya. Dan aku tidak bersalah atas semuanya itu, termasuk kepada Tuanku Raja." Dan dalam hal ini, Raja dia memutuskan untuk mengangkat bahwa Daniel tidak bersalah dalam hal ini. Dan semua yang merancang semua rancangan undang-undang yang busuk itu, semua dilemparkan ke gua singa. Tidak satupun yang lolos, termasuk anak-anak dan istri mereka. Semua masuk ke gua singa dan habis dilahap oleh singa-singa itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Daniel diberikan kekuasaan yang lebih lagi di dalam pemerintahan Raja Kores. Dalam hal ini, Tuhan begitu luar biasa melihat apa yang terjadi kepada Daniel. Dan orang-orang melihat bahwa Daniel ini adalah orang yang luar biasa dalam keimanannya terhadap Allah yang dia sembah. Dia tidak pernah mundur sedikit pun. Dia harus memuji dan menyembah. Sehingga akhirnya raja mengumumkan bahwa semua harus tunduk dan taat kepada Allahnya Daniel yang hidup itu. Dia adalah Allah yang membuat mujizat. Allah yang membuat tanda-tanda dan mujizat baik di langit maupun di bumi. Dan dialah yang menyelamatkan Daniel dari gua singa itu. Puji Tuhan. Dan seharusnya kita meneladani tentang keimanan Daniel ini. Di dalam hal ini, kita harus melihat bahwa ternyata kalau kita taat dan setia terhadap keimanan kita untuk percaya kepada Tuhan kita, bukankah Allah yang berjanji bahwa Dia adalah Allah yang akan melepaskan kita dari segala hal yang akan mencelakakan kita. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini kita kembali dikuatkan dan disegarkan oleh firman Tuhan ini. Puji Tuhan, tidak kebetulan ini ayat ini firman Daniel ini ada di pembacaan saya yang sudah saya sudah terlambat untuk membaca untuk 5 pasal sehari, tetapi pada malam hari ini, pada hari ini saya boleh membaca ini dan saya sampaikan sedapat mungkin. Tapi puji Tuhan bahwa kita semua kembali lagi diingatkan supaya kita tekun taat kepada Tuhan. Ada yang menyatakan tentang masalah setia, jujur, dan taat. Sejuta. Jadi mari kita setia, jujur, dan taat kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menyelamatkan kita saat ini, yang sudah menyelamatkan kita saat ini, dan Dia akan terus memimpin kita sampai akhirnya Dia datang kembali, dan kita adalah orang-orang yang harusnya sejuta. Setia, jujur, dan taat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pegang baik benaran firman Tuhan. Lakukan firman itu dan hidupilah firman itu dalam hidupmu. Maka Dialah yang akan memberkati kita setiap saat, setiap waktu. Sampai akhirnya Dia datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom.